Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henisa Mahdalia Fudinasari, mahasiswi dari UIN Hastimbar. Saya di sini akan menjelaskan isi makalah saya tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Pancasila menjadi perekat keberagamaan di Indonesia dengan menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagamaan budaya dan agama merupakan unsur penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Melalui Pancasila, masyarakat diajak untuk menghargai dan menghormati keberagamaan yang dimiliki, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan keutuhan negara. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial dan politik yang timbul dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai landasan utama dari seluruh sumber hukum, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang sangat penting. Nilai-nilai tersebut memberikan panduan dalam pembangunan sistem hukum serta mendorong terciptanya keadilan sosial di tanah air. Penegakan hukum yang berpijak pada Pancasila diharapkan mampu membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejalan dengan tujuan utama bangsa. Oleh sebab itu, setiap peraturan atau produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Di tengah era modern, Pancasila menghadapi tantangan baru seiring dengan dampak globalisasi dan cepatnya perubahan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diwujudkan secara konseptual agar tetap relevan dan dapat mempertahankan identitas bangsa di tengah derasnya arus informasi. Menumbuhkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang penting untuk memperkuat karakter dan identitas nasional, sekaligus memastikan keterkaitannya dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kedudukan Pancasila dalam ranah hukum dan kehidupan keberagamaan di Indonesia. Tujuan ini menjadi penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dalam menjaga persatuan serta potensi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Yang kedua, bagaimana Pancasila mencerminkan nilai-nilai keberagamaan yang terdapat di Indonesia? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sumber hukum nasional? Yang keempat, bagaimana kontribusi partai politik dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila? Yang kelima, sejauh mana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia? Yang keenam, bagaimana aktualisasi Pancasila di era globalisasi dapat mempertahankan identitas nasional? Yang ketujuh, apa dampak pendidikan Pancasila terhadap pembentukan karakter dan sikap masyarakat Indonesia? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, memahami makna serta peran Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, menganalisis bagaimana Pancasila dapat menyatukan berbagai budaya, agama, dan suku bangsa dalam satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan kendala serta tantangan dalam
mengimplementasikan Pancasila dalam sistem hukum dan regulasi di Indonesia. Yang keempat, meneliti hubungan antara peran partai politik dan formulasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan dasar negara. Yang kelima, mengevaluasi pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap praktik hukum dan upaya menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Yang keenam, mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah yang diperlukan agar Pancasila tetap relevan dan mampu menjaga identitas bangsa di tengah tantangan globalisasi. Yang ketujuh, meneliti hubungan antara pendidikan Pancasila dan pengembangan prinsip-prinsip dan sikap moral yang diharapkan tumbuh dalam diri masyarakat Indonesia modern. Selanjutnya, pengertian dan fungsi Pancasila sebagai fondasi utama Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi Pancasila sebagai fondasi utama negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan fondasi utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam sistem hukum nasional. 5 sila yang membentuk Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur dan filosofi hidup bangsa Indonesia yang saling terhubung secara integral serta menjadi cerminan jati diri dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan prinsip yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila tidak semata-mata berfungsi sebagai tuntunan moral dan etika dalam kehidupan sosial politik, melainkan juga berperan sebagai dasar dari seluruh sumber hukum yang menjiwai serta membimbing arah pembentukan, pelaksanaan serta penegakan hukum di tanah air. Keberadaan Pancasila sebagai landasan konstitusional juga menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun peraturan hukum wajib sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam 5 sila tersebut demi menjaga keadilan persaudaraan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila. Pancasila dapat dimaknai sebagai pandangan hidup atau dasar ideologis pemersatu yang merangkul keberagaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat keseluruhan. Kelima sila yang membentuk Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencerminkan nilai-nilai keseluruhan yang berpadu dengan kearifan lokal hingga tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara keberadaan Pancasila telah ditegaskan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pemerintahan serta kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Fungsi Pancasila. Pancasila berperan sebagai landasan utama negara yang memberikan pedoman ideologis dalam perumusan kebijakan publik dan sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, setiap peraturan perundang-undangan wajib disusun sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila berperan pula sebagai pedoman normatif yang menegaskan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip dalam tatanan hukum nasional. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan penting dalam memelihara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ranah sosial
peta politik, Pancasila mendorong praktik demokrasi yang menyeluruh, di mana seluruh elemen masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi rakyat dapat terakomodasi secara adil. Oleh karena itu, Pancasila bukan sekadar berperan sebagai simbol jati diri bangsa, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara selaras dengan tujuan utama pembangunan nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila menegaskan bahwa seluruh warga negara wajib menghormati dan mengamalkan prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya, terutama dalam kondisi yang melibatkan keberagaman dan potensi terjadinya konflik. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai panduan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Sebagai landasan negara Republik Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam membangun budaya hukum, menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, serta menguatkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang makna dan fungsi Pancasila, masyarakat diharapkan dapat lebih efektif mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, sekaligus berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum yang lebih adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila mencerminkan nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai landasan utama bagi negara Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai ideologi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut terlihat dari beragamnya suku, budaya, agama, serta bahasa yang beragam dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Dalam hal ini, Pancasila menggambarkan tekad bangsa Indonesia untuk mengakui serta menghormati perbedaan sebagai salah satu kejayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan diapresiasi. Yang pertama, pembentukan identitas nasional. Pancasila melalui 5 silanya yang meliputi berbagai nilai kehidupan menjadi dasar dalam membangun identitas nasional yang harmonis meskipun terdiri dari beragam unsur. Contohnya, butir Pancasila dari Pancasila yaitu butir pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan agama dihormati dan dianggap sebagai bagian penting dari jati diri bangsa. Yang kedua, mengedepankan peri kemanusiaan serta semangat persatuan. Butir kedua dan ketiga dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di tengah keragaman. Pancasila menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usul memiliki hak yang setara dan layak memperoleh perlakuan yang adil. Melalui sila persatuan, Pancasila mendorong terciptanya kebersamaan dalam perbedaan, memperkuat solidaritas di antara seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, ataupun kedudukan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat dan proses permusyawaratan. Butir keempat dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menggambarkan prinsip sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat yang terbuka serta menyeluruh. Di dalam konteks perbedaan pandangan yang timbul dari keragaman, Pancasila menekankan perlunya musyawarah dan perbincangan sebagai sarana mencapai mufakat.
Cara ini diharapkan mampu menyatukan perbedaan serta menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Yang keempat, keadilan sosial. Butir kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan komitmen negara untuk menjamin bahwa setiap warga tanpa membedakan golongan maupun latar belakang berhak memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Pancasila berusaha mewujudkan keadilan sosial di mana seluruh individu meski berbeda identitas memiliki peluang yang sama untuk berkembang serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, menghadapi tantangan globalisasi. Dalam era globalisasi, ketika pertukaran ide dan budaya semakin kuat, Pancasila berperan sebagai pendukung identitas nasional yang berlandaskan nilai-nilai lokal. Pancasila menegaskan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk terus menghormati budaya serta kearifan lokal sekaligus bersikap terbuka terhadap pengaruh maupun perubahan dari luar. Sikap ini penting untuk membangun masyarakat yang mampu beradaptasi, menciptakan dan tetap berpijak pada prinsip keberagaman yang menjadi dasar Pancasila. Secara umum, Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia bukan hanya merepresentasikan nilai-nilai kebinekaan, tapi juga memperkuat persatuan di dalamnya. Setiap sila Pancasila berperan dalam membentuk masyarakat yang menyeluruh, adil dan berperadaban. Dengan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai tersebut, bangsa Indonesia dapat meminimalisir potensi konflik akibat perbedaan serta mendorong terwujudnya keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, hambatan dan persoalan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar hukum nasional. Pancasila sebagai dasar hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat rumit dan beraneka ragam. Walaupun Pancasila telah diakui sebagai landasan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi penggabungan serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka sistem hukum. Adapun beberapa tantangan pokok yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakselarasan antara hukum positif dengan Pancasila. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara hukum positif yang berlaku dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagian peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mencerminkan idealisme Pancasila, sehingga melahirkan produk hukum yang dinilai tidak adil atau menyimpang dari prinsip moral yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengaruh kuat sistem hukum Barat. Banyak aturan dan penerapan hukum di Indonesia masih meniru sistem hukum Barat tanpa memperhatikan kondisi lokal serta nilai-nilai Pancasila. Proses pemindahan hukum yang berlangsung secara dominan dan formal kerap mengabaikan ciri khas hukum adat maupun nilai-nilai Pancasila, sehingga prinsip-prinsip Pancasila sulit diwujudkan secara nyata. Ketergantungan pada sistem hukum asing berpotensi menghilangkan identitas hukum nasional dan menghambat upaya membangun hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pendidikan hukum. Tantangan pentingnya lainnya terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila serta kedudukannya sebagai sumber hukum. Pendidikan Pancasila yang belum berjalan optimal, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial
masyarakat, membuat individu kesulitan untuk menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan hukum maupun proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, upaya sosialisasi prinsip-prinsip Pancasila harus diperkuat sehingga masyarakat menjadi lebih menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam bidang hukum. Yang keempat, perbedaan prinsip dengan hukum adat. Di Indonesia, hukum adat masih memiliki peran dan pengaruh yang kuat dalam penyelesaian perselisihan di tengah masyarakat. Akan tetapi tidak jarang muncul pertentangan antara hukum adat dan Pancasila, khususnya ketika prinsip-prinsip hukum adat tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum karena di satu sisi nilai-nilai lokal perlu dihormati, sementara di sisi lain keberlakuan hukum nasional tetap harus dijalankan. Oleh karena itu diperlukan upaya penyesuaian dan pembicaraan antara kedua sistem hukum agar tercapainya keadilan yang seimbang. Yang kelima, ketidakpastian peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Ketidakjelasan hukum akibat penerapan peraturan yang tidak konsisten menjadi salah satu tantangan utama. Pelaksanaan penegakan hukum yang tidak adil atau bersifat membeda-bedakan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, perbaikan proses penegakan hukum serta jaminan atas perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu perlu ditempatkan sebagai prioritas utama. Secara umum, penerapan Pancasila sebagai dasar hukum nasional menghadapi tantangan yang rumit dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh bagian, baik pemerintah, kalangan pendidik maupun masyarakat. Mengatasi tantangan tersebut tidak hanya memperkokoh penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah bekerja sama dan menyeluruh agar Pancasila benar-benar terwujud dalam setiap dimensi kehidupan hukum dan sosial masyarakat Indonesia. Yang keempat, fungsi partai politik dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Partai politik memegang peranan penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagai perwakilan suara rakyat, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara harapan masyarakat dengan keputusan legislatif yang ditetapkan. Adapun beberapa peran utama partai politik dalam konteks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancang sekaligus pendorong proses legislasi. Partai politik berfungsi sebagai inisiator kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Melalui golongan-golongan di lembaga legislatif, partai politik memiliki kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang tidak hanya menggambarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan seharusnya menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila agar lahir hasil hukum yang adil serta mencerminkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan politik dan sosialisasi nilai Pancasila. Partai politik berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye. Partai politik berkesempatan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas kehidupan sosial dan kenegaraan.
Dengan memberikan pemahaman yang mana mendalam mengenai Pancasila, partai politik dapat membentuk karakter warga yang menjunjung tinggi keberagaman dan keadilan, sekaligus mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan peran keseimbangan dan pengawasan. Partai politik memegang peranan yang berpengaruh dalam menjaga keseimbangan serta mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Kehadiran partai penentang yang kuat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peran pengawasan tersebut menjadi penting guna memastikan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tetap berpijak pada ideologi Pancasila dan tertuju pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, mampu menyatukan berbagai kepentingan. Indonesia dengan keragaman suku, bangsa, dan budaya tentu menghadirkan kepentingan yang beragam. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan tersebut dalam proses pembuatan undang-undang. Melalui peran ini, partai politik dapat memastikan setiap peraturan yang dihasilkan memberikan dampak positif sekaligus mencerminkan harapan masyarakat serta menyeluruh keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam perumusan peraturan, turut memperkuat pembenaran hukum serta menjaga prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Yang kelima, menjadi wadah interaksi antar umat beragama dan kebudayaan. Partai politik di Indonesia turut berperan dalam membuka ruang pembicaraan antara berbagai kelompok agama dan budaya. Peran ini penting untuk menjaga timbulnya konflik sosial sekaligus memperkuat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui jalur legislatif, partai politik dapat merumuskan antara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap seluruh agama dan kebudayaan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik memegang peranan yang rumit sekaligus strategis dalam mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Melalui perannya di bidang hukum, pendidikan politik, pembicaraan dan pengawasan, partai politik berkontribusi dalam menghadirkan hukum yang adil serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di tengah tantangan pembaruan dan arus globalisasi, peran tersebut semakin penting untuk menjaga agar Indonesia tetap konsisten pada jati diri dan prinsip-prinsip yang diwariskan pada pendiri bangsa. Yang kelima, Pancasila berfungsi sebagai paduan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Sebagai ideologi utama bangsa Indonesia, Pancasila memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum serta upaya mewujudkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya berfungsi sebagai acuan dan landasan bagi pembentukan sistem hukum nasional, sekaligus berfungsi mempertahankan keharmonisan antara hak dan tanggung jawab setiap warga di lingkungan sosial masyarakat yang beragam. Uraian berikut menjelaskan bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan utama hukum. Pancasila ditetapkan sebagai dasar utama dari seluruh sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan memperoleh pengesahan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui kedudukan tersebut, Pancasila memengaruhi setiap produk hukum yang dirumuskan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif. Seluruh undang-undang dan peraturan yang disahkan harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi. Hal ini menjamin bahwa hukum
yang diberlakukan tidak hanya memiliki kekuatan legal tetapi juga berlandaskan etika serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, perwujudan keadilan sosial. Secara landasan, Pancasila memiliki tujuan utama untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan betapa pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan. Dalam kerangka ini, Pancasila berperan sebagai pelindung masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling rentan, agar memperoleh perlakuan adil dalam tantanan sistem hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun peraturan yang disusun perlu memperhatikan dampak sosialnya serta berupaya menyeimbangkan kepentingan dari berbagai bagian masyarakat. Yang ketiga, membangun karakter dan etika hukum. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta etika hukum di Indonesia. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, diharapkan tumbuh kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat. Dengan memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum, generasi muda dibimbing untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan. Upaya ini tidak hanya memperkokoh budaya hukum, tetapi juga melahirkan individu yang taat aturan serta berperan aktif dalam penegakan keadilan. Yang keempat, penyelesaian masalah melalui perdamaian. Dalam wilayah penegakan hukum, Pancasila berperan dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme musyawarah, nilai perundingan bersama guna mencapai kesepakatan yang terkandung dalam butir keempat dari Pancasila menjadi landasan di dalam mengatasi permasalahan hukum maupun sosial tanpa harus menempuh jalur proses pengadilan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila tidak semata-mata berorientasi pada keadilan formal, melainkan juga menekankan pentingnya perdamaian serta pemulihan hubungan sosial. Yang kelima, keberagaman dan toleransi. Pancasila menekankan pentingnya menghormati perbedaan serta menumbuhkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai landasan untuk membangun keharmonisan dalam keberagaman Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mendorong setiap orang untuk menghargai perbedaan suku, bangsa, agama maupun budaya, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil dan penuh kedamaian. Secara menyeluruh, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum serta perwujudan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penghayatan dan penerapan nilai-nilainya dalam sistem hukum maupun praktik sehari-hari, keadilan sosial dapat benar-benar terwujud, bukan sekadar menjadi semboyan. Penerapan Pancasila dalam ranah hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Yang keenam, penerapan Pancasila di era globalisasi mampu mempertahankan identitas nasional. Di era globalisasi yang semakin kuat, menjaga identitas nasional menjadi tantangan penting bagi bangsa Indonesia. Arus globalisasi membawa masuk berbagai budaya dan nilai asing yang berpotensi melemahkan karakter serta jati diri bangsa. Dalam situasi ini, Pancasila sebagai fondasi utama negara sekaligus ideologi nasional memegang peranan utama di dalam menjaga keutuhan identitas nasional. Oleh karena itu, penerapan Pancasila di tengah arus globalisasi sangatlah penting untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai landasan jati diri bangsa. Pancasila memuat prinsip-prinsip yang menggambarkan karakter rakyat Indonesia, misalnya sikap toleransi,
keadilan sosial, serta semangat kebersamaan. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut, masyarakat tidak hanya mempertegas identitas mereka sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga menyadari arti penting keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai identitas bersama, Pancasila menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan suku, agama, dan budaya, seluruh rakyat Indonesia tetap dipersatukan oleh nilai-nilai dasar itu. Hal ini menegaskan penting untuk menjaga serta mengutamakan nilai-nilai lokal di tengah derasnya arus globalisasi. Yang kedua, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu keunikan Pancasila terletak pada asas atau pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam namun tetap bersatu. Asas ini menegaskan betapa pentingnya persatuan di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia yang semakin relevan dalam era globalisasi. Identitas nasional yang kuat dibangun melalui penghargaan serta penerimaan terhadap keragaman budaya dan penerapan sosial masyarakat. Dalam bidang pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting untuk menanamkan sikap toleransi dan rasa saling menghormati pada generasi muda, sehingga mereka mampu memahami makna keberagaman secara lebih mendalam. Yang ketiga, Pancasila dalam pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila menjadi upaya strategis dalam membangun karakter generasi muda di tengah arus globalisasi. Melalui penggabungan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kurikulum, masyarakat mampu memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki kesadaran kuat terhadap identitas nasional. Hal ini membantu mereka tetap berpijak pada budaya bangsa ketika berhadapan dengan pengaruh budaya asing yang semakin berkembang. Pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga memberi kesempatan bagi siswa untuk memahami sekaligus menghayati identitas nasional sebagai dasar dalam menjalin hubungan dengan dunia global. Yang keempat, memperkuat keharmonisan sosial dan budaya. Penerapan Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan global. Di era perkembangan informasi dan komunikasi yang begitu cepat, nilai-nilai asing yang kurang sesuai dapat dengan mudah mempengaruhi budaya lokal. Dengan menjadikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan perilaku sosial serta norma masyarakat, individu akan lebih siap menghadapi arus globalisasi tanpa harus melepaskan jati dirinya. Selain itu, hal ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk memelihara keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Yang kelima, mengatasi dampak globalisasi. Pelaksanaan Pancasila di tengah era globalisasi memberikan landasan bagi bangsa Indonesia untuk merespon berbagai tantangan secara positif. Melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan mampu memisahkan serta menolak pengaruh negatif yang berpotensi melemahkan jati diri bangsa. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga dari ancaman luar, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai positif yang memperkuat persatuan serta mendorong terciptanya penggabungan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, penerapan Pancasila di era globalisasi berperan penting dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia. Melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila, keberagaman dapat dihargai dan disatukan ke dalam keberadaan gabungan masyarakat, menciptakan harmoni sosial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.
Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi, tetapi juga identitas budaya, karakter bangsa yang perlu dilestarikan serta dipertahankan sehingga Indonesia tetap utuh serta berdaya asing di tengah arus globalisasi. Yang ketujuh, dampak pendidikan Pancasila terhadap pembentukan karakter dan sikap masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia berperan besar dalam membentuk karakter serta sikap masyarakat melalui 5 sila yang termuat di dalamnya. Pancasila menyediakan landasan nilai yang berperan sebagai pedoman perilaku serta interaksi sosial setiap individu. Adapun beberapa aspek pengaruh pendidikan Pancasila terhadap pembentukan karakter dan sikap masyarakat Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila memegang peranan utama dalam pembentukan kepribadian bangsa yang mana berlandaskan nilai-nilai luhur Indonesia dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kurikulum. Peserta didik dibimbing untuk menghormati perbedaan, berlaku adil, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kepribadian yang dipadukan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila mampu menanamkan sikap positif seperti kejujuran, disiplin, dan rasa nasionalisme pada peserta didik. Misalnya, hasil studi tentang penerapan pendidikan karakter di tingkat SMP membuktikan bahwa pembelajaran berbasis Pancasila dapat menumbuhkan perilaku positif, kesopanan, dan kepercayaan diri. Yang kedua, penanaman sikap toleransi dan kerjasama. Pendidikan Pancasila turut menekankan pentingnya menumbuhkan nilai toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang beragam. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dibekali pemahaman untuk menghargai perbedaan serta mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Upaya ini mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan menerima, di mana bersama-sama tetap terjalin meskipun terdapat perbedaan. Ketika nilai toleransi dihayati dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih terbuka dan menerima keberagaman, sehingga potensi konflik sejajar yang dapat mengganggu stabilitas sosial dapat dikurangi. Yang ketiga, pembentukan sikap bertanggung jawab dan keterlibatan sosial. Sikap tanggung jawab serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial merupakan bagian penting dari nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan Pancasila. Dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat maupun tugas sosial, siswa memperoleh pengalaman nyata tentang arti partisipasi dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan yang berarah pada layanan masyarakat sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul dengan cara akademik, melainkan juga mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Yang keempat, penguatan nilai moral dan etika. Pancasila berperan sebagai dasar moral dan etika bagi kehidupan masyarakat Indonesia melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik didorong untuk membangun kesadaran moral yang kuat dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai kejujuran, ketulusan, serta keadilan sejak usia dini turut mendukung terbentuknya masyarakat yang bermoral tinggi dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Sebagai gambaran, penelitian mengenai penerapan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah-sekolah menunjukkan adanya peningkatan sikap positif di lingkungan siswa. Yang kelima, kemampuan beradaptasi dalam era globalisasi.
Dalam era globalisasi, keberadaan pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam membekali kaum muda agar mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri bangsa. Penggabungan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses pembelajaran membantu individu menyeimbangkan prinsip-prinsip lokal dengan tuntunan global, sehingga terbentuk pribadi yang mampu berinteraksi dengan budaya luar sekaligus tetap menjaga akar budaya sendiri. Dengan cara ini, pendidikan Pancasila berfungsi memperkuat identitas nasional di tengah arus deras perbedaan nilai dan budaya yang dibawa globalisasi. Secara keseluruhan, pendidikan Pancasila memberikan pengaruh yang penting dan mendalam dalam membentukkan karakter serta sikap masyarakat Indonesia. Melalui penggabungan nilai-nilai Pancasila diharapkan tumbuh perilaku yang positif, sikap toleran serta rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Di tengah perkembangan global, penerapan Pancasila dalam pendidikan juga berperan menjaga identitas nasional, sehingga generasi mendatang tetap tertanam pada nilai-nilai yang menjadi dasar kepribadian bangsa. Selanjutnya, kesimpulan. Pancasila menjadi landasan sekaligus ideologi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. 5 sila terkandung di dalamnya mencerminkan nilai luhur serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan sistem hukum nasional. Kedudukannya sebagai dasar negara menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, guna mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebagai cerminan jati diri bangsa, Pancasila melambangkan keberagaman budaya, suku, bangsa, dan agama di Indonesia. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menegaskan pentingnya toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan, yang menjadi dasar terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang bermacam-macam. Selain itu, Pancasila berperan dalam penegakan hukum dengan menjamin kesetaraan, hak, dan kewajiban bagi seluruh warga negara, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila tidak lepas dari sejumlah hambatan, seperti adanya ketidakharmonisan antara hukum positif dengan nilai-nilai Pancasila, pengaruh sistem hukum Barat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti Pancasila. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendidikan yang terus-menerus mengenai nilai-nilai Pancasila, manfaat memperkuat keadilan serta menjaga kesatuan hukum di Indonesia. Secara umum, ketetapan dalam penerapan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta sikap positif warga negara, memperkuat persatuan dan menjaga jati diri bangsa di tengah rintangan globalisasi. Dengan mendalami serta menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diharapkan mampu mewujudkan masa depan yang lebih adil, berbudaya, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu terus diajarkan secara konseptual di sekolah dan perguruan tinggi, bukan sekedar hafalan, agar generasi muda memahami Pancasila sebagai landasan negara serta sumber hukum nasional. Yang kedua, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang setiap peraturan perundang-undangan, harus diuji
kesesuaiannya dengan Pancasila, sehingga hukum yang lahir benar-benar mencerminkan keadilan kemanusiaan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa dan pengajar diharapkan untuk mengembangkan sikap toleransi, berinteraksi tanpa membedakan ras, suku, atau agama, serta menegakkan keadilan sosial adalah contoh nyata dalam mengamalkan Pancasila. Yang keempat, pentingnya dalam menghadapi pengaruh budaya dan sistem hukum asing. Pancasila dapat dijadikan perangkat agar hukum nasional tidak kehilangan jati diri bangsa. Yang kelima, akhirnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi jiwa di dalam seluruh peraturan sistem hukum dan regulasi di Indonesia, memastikan bahwa peraturan yang dibuat bertentangan dengan nilai dasar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.